Erik ten Hag bertahan di MU. Ini udah dikonfirmasi sama Fabrizio Romano bahwasanya Manchester United sepakat untuk memperpanjang kontrak Erik ten Hag. Jadi Erik ten Hag udah nggak lagi dipecat. Bukan udah nggak lagi, maksudnya nggak jadi dipecat. Kita kan sempat itu beritanya santer di sosial media bahwasanya Erik ten Hag akan berakhir di MU, ya kan? Yang mana dia bakal dipecat oleh manajemen MU karena dianggap gagal. Kalau nggak salah itu beritanya mencuat itu sebelum final Piala FA. Tapi usut punya usut, setelah berdiskusi petinggi-petinggi MU, ternyata petinggi MU menarik lagi kesepakatan mereka. Mungkin mereka itu berubah pikiran dengan hasil yang ditorehkan oleh Erik ten Hag dengan 2 musim 2 trofi. Mereka masih mempertimbangkan Erik ten Hag sebagai pelatih mereka ke depannya. Dengan alasan selain trofi, kalau yang aku baca di situ adalah gara-gara Erik ten Hag memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk muncul di tim utama. Contohnya aja lah kayak Garnacho di musim lalu yang diorbitkan oleh Erik ten Hag, dan di musim ini ada Maino, kan? Yang mana sebagai gelandang yang sangat fleksibel, yang sangat sangat elegan kalau kita bilang si Maino ini. Ditambah lagi dia udah masuk ke timnas Inggris ya, dan sebagai tim utama ya. Makanya nih bocil 19 tahun ini, 18 atau 19 ya, luar biasa gitu sih kalau kita bilang. Maka dari itu selamat ya kepada Manchester United yang sudah selamat kepada Manchester United ya. Selamat kepada Erik ten Hag karena sudah bisa karena tidak jadi dipecat dan dipertahankan manajemen MU. Nah, kalau aku pribadi sendiri sih aku pengennya memang Erik ten Hag itu masih tetap. Aku ada beberapa alasan. Pertama, karena memang trofi yang sudah diberikan. Karena kalau misalnya kalian tahu, Erik ten Hag adalah pelatih nomor 2 yang tersukses di Inggris berdasarkan trofi. Pertama itu Pep Guardiola dengan 4 trofi, sedangkan Erik ten Hag 2 trofi, Klopp 1 trofi, baru yang lain 0 kalau nggak salah. Ini berdasarkan sejak Erik ten Hag join ya ke MU. Sejak Erik ten Hag join di Premier League, maka Erik ten Hag berada di posisi 2 di bawah Pep Guardiola sebagai manajemen tersukses, guys. Nah, jadi kalau menurut aku sih ya nggak salah aja sih kalau misalnya manajemen itu masih mau mempertahankan Erik ten Hag sebagai pelatihnya. Jadi itu alasan aku nomor 1. Alasan nomor 2, setuju sih dengan yang apa dikatakan pihak manajemen MU, bahwasanya Erik ten Hag ini banyak memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda, khususnya pemain-pemain akademi, yang mana ini sudah lama hilang ya. Kan dulu tuh Sir Alex sering tuh ya untuk mempromosikan pemain-pemain akademi yang mana menjadi kita bilang jadi bintang ke depannya. Ditambah lagi kan pemain akademi ini kan beda jiwanya dengan pemain-pemain yang baru kita beli dari luar gitu kan. Selain itu, aku bisa melihat juga dengan sistem yang diberikan oleh ten Hag. Aku suka sistemnya. Sistem itu gini. Pemain MU ini kan terkenal dengan mencela-mencela ya. Dalam artian itu banyak ngambeknya, manja lah kalau kita bilang ya. Anak milenial, anak Gen Z gitu kan, anak-anak yang ya beda lah sama kalau misalnya yang melatih dulu itu Sir Alex, yang mana itu pemain-pemain yang betul-betul sudah punya mental semua gitu kan. Nah, sedangkan pemain kita yang sekarang ini itu banyak ngambeknya gitu ya kan. Dimarahi dikit langsung ngambek, diingatkan dikit langsung ngambek. Padahal yang diingatkan, yang dimarahi sama Erik ten Hag itu pastilah untuk yang terbaik kepada pemain itu sendiri kan. Nah, makanya ditambah lagi dengan adanya sosial media sekarang. Sosial media ini kan jadi selain mempermudah bisa juga memperkeruh. Nah, salah satunya itu bisa memperkeruh. Inilah yang terjadi di Manchester United ini. Udah tahu MU sebagai tim paling banyak supporternya. Begitu MU adalah tim yang paling sukses di Inggris. MU salah satu tim terbesar di dunia, paling banyak supporter di dunia. Seperempat warga dunia itu fans MU kan gitu kata Jose Mourinho. Nah,
Jadi wajar aja ini MU sebagai sasaran empuk bagi media. Ini MU ini kayak seksi kali lah untuk digoda, untuk kita jadikan berita. Maka dari itu nggak salah Erik ten Hag sering sekali menjadi korban daripada media itu sendiri gitu. Kan terbukti ya di dalam podcastnya Ronaldo dengan Piers Morgan, dia itu dibilang di situ dibilang bagaimana ketika ditanya ya Ronaldo sama Piers Morgan tuh gimana hubunganmu dengan Erik ten Hag, katanya kalian selek ya gitu. Tahu jawaban apa Ronaldo? Kata dia bilang enggak, itu hanya akal-akalan media saja. Aku dan Erik ten Hag itu baik-baik saja, fine-fine aja semenjak kedatangan daripada si Anthony, yang mana dia tuh telah merebut tempatku, kan itu kata Ronaldo. Nah, jadi banyak berita-berita di sini, media-media itu yang sering menyudutkan Erik ten Hag. Makanya Erik ten Hag itu kadang kasihan juga dia gitu kan, karena sering menjadi korban media, padahal tak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Nah, maka dari itu, kalau misalnya aku bilang inilah salah satu faktor terbesar aku masih support Erik ten Hag. Selain daripada karena sering jadi korban media, ditambah lagi dan Erik ten Hag itu dia berani memarahi pemain-pemain MU. Jadi nggak kayak Solskjaer yang memang enaknya Solskjaer itu dia kayak heart to heart gitu ya. Psikologinya itu betul-betul karena mungkin dari sesama MU, jadi dia tuh kayak lebih paham gimana dengan anak milenial. Tapi kalau Erik ten Hag ini kan butuh juga tangan besi kita itu kan, pemain-pemain MU ini biar nggak menjagali gitu kan. Ditambah lagi dengan masuknya kepemilikan baru daripada Ineos itu kan betul-betul memberikan ini ya sistem baru, bahwasanya pemain MU sekarang ini kalau misalnya nggak perform ya gajinya juga nggak naik gitu kan. Ditambah lagi juga kita dibatasi pemain-pemain ini nih, nggak boleh mahal-mahal kalau misalnya lebih daripada umur 25 tahun seperti itu. Kemudian kenapa juga aku masih suka dengan Erik ten Hag ini adalah dia itu berani mengcover pemain-pemainnya itu di depan media. Dia itu tidak terlalu menyalahkan pemain-pemainnya atau memberikan kekurangan di depan media, jadi dia itu lebih banyak cover. Nah, tapi kebanyakan pemain ini sendiri yang menyerang Erik ten Hag melalui sosial media ataupun di depan media, di pers. Nah, dan yang aku salutnya adalah Erik ten Hag tidak membalas itu dan ia masih tetap diam, sabar aja, tetap fokus kepada pelatihannya. Maka dari itu salut sih aku sama Erik ten Hag ini ketika diserbu dari seluruh penjuru lini, tapi dia masih tetap ini tegar, sabar, dan tetap memberikan yang terbaik dengan apa yang ia bisa. Makanya selamat ya kepada Erik ten Hag, yang aku bilang beritanya ini ketutup nih, berita Erik ten Hag bertahan di MU ini gara-gara berita timnas yang menang tadi malam melawan Filipina 2-0 ya kan. Nah, tapi ya itu dia guys, semoga aja dengan diperpanjangnya Erik ten Hag di MU memberikan kontribusi. Kemarin tahun lalu kita dapat Piala Carling Cup, tahun ini kita mendapat Carling Cup itu kayak Piala Liga Inggris kan, Piala Inggris. Kalau ini kita tahun ini menang Piala FA Cup, semoga aja tahun depan di musim depan kita akan mendapatkan Liga Inggris guys. Ya kan, dan kita juga kebetulan alhamdulillah gara-gara juara FA Cup kita masuk ke European League. Nah, semoga aja European League ini jadi batu loncatan Erik ten Hag lagi untuk mendapatkan trofi guys, seperti itu. Mungkin itu aja sih yang mungkin aku dapat sampaikan berita tentang MU. Menurut kalian gimana guys dengan diperpanjangnya Erik ten Hag sebagai pelatih MU? Komen di bawah gimana pendapat kalian dan gimana menurut kalian.